Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan pengantar terkait dengan praktek mikroakupunktur, yaitu akupunktur telinga. Di dalam pengantar ini terbagi menjadi 4 sesi. Yang pertama adalah saya akan memperkenalkan sedikit terkait dengan anatomi daun telinga. Kemudian yang kedua adalah anatomi permukaan daun telinga. Kemudian yang ketiga adalah anatomi area akupunktur di daun telinga. Kemudian yang terakhir adalah teknik penusukan atau teknik terapi menggunakan daun telinga. Baik, saya lanjutkan mulai dari yang pertama, anatomi telinga. Daun telinga ini terdiri atas tulang rawan yang kompleks. Artinya kompleks adalah di dalam sini ada lemak, ada jaringan ikat, kemudian ditutupi oleh kulit. Di bawah kulit ada banyak sekali saraf, pembuluh darah, dan pembuluh limpa. Pembuluh saraf diantaranya adalah trigeminus kelima, saraf facialis, saraf vagus, glossopharyngeus, occipitalis magnus, dan occipitalis minus. Saya lanjutkan ke anatomi permukaan telinga. Anatomi permukaan telinga mulai dari yang pertama adalah helix, sekitar sini. Kemudian antihelix itu mulai dari sini dan sini sampai ke sini. Kemudian setelah itu adalah fossa triangular, itu ada di dalam sini, fossa triangular. Kemudian fossa scapoid itu ada masuk di dalam sini, fossa scapoid. Setelah itu adalah superior concha. Superior concha ada di daerah sini. Kemudian inferior concha ada di bawahnya. Kemudian ada tragus ada di sini. Kemudian antitragus dan juga lobe. Ya, secara lebih detail anatomi permukaan telinga ini teman-teman bisa membaca pada slide-nya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah area dari anatomi telinga secara akupunktur. Baik, saya jelaskan dulu sedikit historinya. Jadi bentuk telinga ini kalau dilihat-lihat dia mirip seperti embrio atau bayi yang ada di dalam kandungan ibu. Artinya adalah bayinya itu terbalik, kepalanya ada di bawah. Ya, jadi secara anatomi area akupunktur itu mirip seperti itu. Di sini adalah area kepala, kemudian di sini area badan. Artinya badan itu di sini nanti berarti ada organ dalam. Kemudian di sini ada tulang belakang, kemudian kaki dan tangan ada di sekitar sini. Baik, saya jelaskan secara lebih detail. Di area lobe ini merupakan area kepala. Jadi kalau teman-teman lihat secara kasat mata, anatominya di sini ada area untuk mata, kemudian area untuk telinga, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihatnya secara lebih detail pada peta telinga. Kemudian di dalam sini ini adalah area-area organ dalam. Mulai dari sini ada trakea, kemudian ada jantung, ada paru-paru, areanya sebesar ini. Kemudian ada area limpa, lambung, liver, dan lain sebagainya sampai ke bawah. Kemudian di area antihelix ini ada vertebra. Vertebra atas, vertebra bawah, kemudian lumbosakral, hip, dan lain sebagainya. Ada di area ini. Kemudian di area belakangnya sini, ini adalah untuk daerah tangan. Ada shoulder, kemudian ada clavicular, kemudian ada elbow, finger, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat secara lebih detail pada anatomi kepala. Baik, selanjutnya sebelum saya lanjutkan ke sesi keempat untuk teknik penusukan di akupunktur telinga ini, saya mulai dulu dengan bagaimana cara mencari titik di area akupunktur telinga ini. Jadi ini merupakan area, bukan titik. Untuk mencari titiknya kita perlu ketelitian. Jadi biasanya menggunakan pen ear acupuncture. Jadi karena
pennya kebetulan kami belum punya, ini saya gunakan pensil. Kemudian misalnya ada kasus pada keluhan liver. Nah, area liver ada di sekitar sini, ada cukup banyak. Kemudian kita tekan pelan-pelan secara sensitif, secara pelan-pelan. Kita cari area yang paling sensitif. Nah, setelah ketemu area yang paling sensitif, di situ yang akan kita tusuk. Biasanya untuk satu kasus itu hanya terjadi unilateral. Artinya adalah seperti ini. Jika ada sakit pada nyeri sendi, kaki atau lutut bagian kanan, untuk daerah telinga yang akan dilakukan manipulasi atau terapi adalah yang bagian kanan atau ipsilateral. Yang unilateral itu kejadiannya cukup jarang. Baik, masuk ke tahapan yang keempat, yaitu penata laksanaan ear acupuncture. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, bersihkan dulu daun telinganya ketika daun telinga ini kotor. Bisa menggunakan kapas dan juga dengan cairan antiseptik. Kemudian, persiapkan jarum. Jarum bisa menggunakan filiform needle ukuran 0,25 sampai 0,5 jun atau menggunakan ear press needle, atau bisa juga dengan hanya di masas ringan saja. Kalau masas ringan tentunya ini jarang digunakan. Yang paling sering adalah menggunakan filiform needle ataupun ear press needle. Untuk penusukannya, tekniknya adalah di pinching dan di holding. Artinya adalah kalau di holding itu mungkin saat kita menusuk itu bisa ditahan dari belakangnya. Penusukannya bisa tegak lurus ataupun miring dengan penusukan subkutan. Dengan catatan jangan sampai menusuk kartilagonya. Kemudian setelah dilakukan penusukan, untuk mendapatkan efek terapi biasanya jika menggunakan jarum filiform itu antara 10 sampai dengan 30 menit. Kalau menggunakan ear press itu biasanya bisa ditinggal sampai dengan 2 hari. Baik, kita lanjutkan pada sesi penusukannya. Baik, saya akan mencontohkan penusukan di daerah liver misalnya. Ada keluhan pada bagian dada sebelah kanan. Kemudian kita sudah mendiagnosis bahwa itu ada di daerah liver. Kemudian kita cari dulu area sensitif. Seharusnya menggunakan pen ear acupuncture. Ini saya contohkan menggunakan pensil dengan alat seadanya. Ya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan sterilisasi seperti biasa. Kemudian lakukan penusukan dengan menggunakan jarum setengah jun. Penusukannya bisa oblik, mendatar, dengan teknik subkutan, ya, ataupun misalnya kita cari lagi apakah masih ada. Ketika tidak ada, saya akan coba pindah ke yang lain, misalnya daerah lambung. Ditemukan ada satu, kemudian kita tandai. Setelah itu kita tusuk. Kalau ini tadi contohnya sedikit oblik, ini kita contohkan dengan tegak lurus. Selalu perhatikan agar tusukannya subkutan, tidak mengenai tulang rawannya, kartilagonya. Baik, ini untuk contoh yang menggunakan jarum. Kemudian saya contohkan untuk menggunakan ear press needle. Ini, ya. Misalnya ada di area mata, ada keluhan di area mata, entah itu mata merah dan lain sebagainya. Kemudian kita cari. Kemudian setelah diketahui, diberikan tanda. Kemudian kita gunakan ear press. Baik,
Kurang lebih seperti ini. Untuk manipulasinya, untuk penggunaan filiform needle ini bisa dengan manual ataupun dengan elektroakupunktur selama 10-30 menit. Untuk yang ear press needle ini dimanipulasi manual ditinggal bisa sampai dengan 2 hari. Demikian tadi pengantar dari praktek ear acupuncture. Silahkan teman-teman untuk mencoba. Sampai bertemu kembali pada sesi praktek berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.